Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Setiawan dengan NIM C1D1200013 akan menjelaskan beberapa tentang teori komunikasi. Teori yang pertama adalah semiotika. Menurut Charles Saunders, semiotika merupakan hubungan antara tanda, simbol, serta makna. Contoh dari penerapan dari teori semiotika ini adalah misalnya kita mendengar kata anjing, maka pikiran kita akan menginterpretasikan ke dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama kita akan mewakili tanda, yaitu huruf ANJING. Sedangkan yang kedua, kata anjing mewakili sebagai objek, yaitu hewan yang berkaki 4 serta menggonggong. Serta yang ketiga, kita mengidentifikasi sebagai sebuah makna, yaitu sesuatu yang lucu dan menyenangkan. Teori selanjutnya adalah teori negosiasi wajah yang dikemukakan oleh Stella Tintomi. Ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan masyarakat dalam merespon suatu konflik yang ia hadapi. Sebagai contoh, ketika orang Batak dan orang Jawa menghadapi suatu konflik, orang Batak cenderung sangat keras terhadap argumentasinya yang ditunjukkan dengan mimik muka yang tajam, sedangkan sebaliknya, orang Jawa cenderung lebih bisa mengontrol emosinya serta memperhatikan lingkungan sekitar dengan mimik muka yang tenang. Teori yang ketiga adalah teori peluru atau the pellet theory. Teori ini dikemukakan oleh William Scarn, yang mana menurut teori ini adalah bagaimana proses seorang komunikator dalam menembakkan peluru-peluru komunikasinya kepada masyarakat, yang mana masyarakat dinilai sebagai objek yang pasif. Nah, sebagai contoh dari teori ini adalah ketika media atau media sosial maupun media massa memframing berita COVID-19, yang mana saat itu banyak sekali imbauan untuk kita menggunakan masker, maka masyarakat menggunakan masker. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan melalui media harus dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu. Teori selanjutnya adalah teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori ini mirip seperti sebelumnya, yaitu teori peluru, yang mana sama-sama mengatakan bahwa bagaimana seorang komunikator dapat mempengaruhi perilaku dari khalayak melalui media, yang mana khalayak atau masyarakat ini dikatakan sebagai objek yang pasif sehingga mau tidak mau akan mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator. Sebagai contoh adalah ketika pandemi COVID-19, di mana banyak sekali anjuran untuk melakukan vaksinasi dan terbukti di masyarakat angka vaksinasi sudah sangat tinggi. Hal ini membenarkan adanya teori jarum suntik. Teori selanjutnya adalah teori kepala batu. Teori ini menentang adanya teori peluru dan juga teori jarum suntik sebelumnya. Nah, menurut teori ini mengatakan bahwa masyarakat atau khalayak tidak selemah itu. Masyarakat pun dapat menentang apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh komunikator melalui media. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika maraknya imbauan vaksinasi, di tengah masyarakat banyak yang melakukan vaksinasi, tapi ada juga masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi. Hal ini muncul akibat adanya penentangan yang terjadi di masyarakat, dan benar saja hal ini terjadi saat ini. Teori selanjutnya adalah teori lingkar keheningan, yang mana menurut Elizabeth Noel, setiap orang pasti memiliki pandangan atau opini tentang berbagai hal. Namun, terdapat keraguan dalam menyampaikan opininya tersebut karena menganggap opininya sebagai minoritas, sehingga ia akan lebih memilih diam. Sebagai contoh, misalnya ada sekelompok orang yang mempercayai bahwa bumi itu adalah datar, sedangkan sekelompok lainnya mempercayai bahwa bumi itu adalah bulat. Yang kita tahu bahwa saat ini sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa bumi itu adalah bulat, sehingga ketika
suatu kelompok yang mempercayai bumi itu adalah datar kemudian menyuarakan suaranya, yang ada kelompok mereka akan dikucilkan oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kelompok yang menganut bumi itu adalah datar cenderung diam dan menerima keadaan. Teori selanjutnya adalah teori simpati dan homofili atau kesamaan, yang mana menurut teori ini komunikasi yang dibangun atas dasar simpati dan kesamaan akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan informasi kepada halayak yang memiliki kesamaan latar belakang dengan seorang komunikatornya, misalnya kesamaan suku, ras, agama, ideologi, dan lain sebagainya. Teori berikutnya adalah teori fenomenologi, yaitu menggunakan pengalaman langsung untuk mengetahui bagaimana dunia bekerja. Contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi atau peristiwa saat berumah tangga, maka kita harus bertanya kepada pasangan suami istri, karena mereka yang lebih berpengalaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibanding orang yang berpacaran. Teori selanjutnya adalah sosiokultural, yaitu membahas bagaimana pengertian makna, norma, peran, dan aturan yang dapat bekerja dan saling berinteraksi di dalam manusia dan hubungan masyarakat. Nah, dalam kajian teori sosial-kultural ini, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, dan dengan Tuhannya. Teori yang terakhir adalah teori kritis, yang mana menurut teori ini menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan dan keistimewaan suatu kelompok serta penindasan merupakan produk dari suatu komunikasi di dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah konsep dari emansipasi yang lahir dari pemikiran kritis seorang wanita yang merasa ditindas oleh kekuasaan dan keistimewaan yang ada di dalam lingkungannya.